Bismillah. Assalamualaikum ikhwan dan akhwat, mukmin dan mukminat. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian ilmu-ilmu Islam. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Ta'ala. Di sini saya akan memaparkan beberapa masalah fiqih yang menjadi pertanyaan dan sekaligus ikhtilaf di sebagian saudara-saudara kita yang beda mazhab, yaitu masalah sujud di atas tanah. Dengarkan dan simak. Banyak sekali muncul pertanyaan, baik pertanyaan rasa ingin tahu atau lainnya. Kenapa mazhab Syiah Ahlul Bait saat sholat sujud di atas tanah? Dan sebagian yang tidak paham mengatakannya, itu syirik. Terlebih lagi, Wahabi yang selalu mengklaim kaum muslim dengan syirik jika berbeda dengan mereka. Memang benar, mazhab Syiah Ahlul Bait dalam sholat sujudnya di atas tanah, baik itu sholat wajib ataupun sunnah. Sekali lagi bukan sujud kepada tanah, tapi sujud di atas tanah. Sebagaimana kaum muslimin sujud di atas karpet atau tikar. Kalau sujud atau menyembah kepada tanah, itulah yang dinamakan syirik. Dan sujud di atas tanah itu bagian dari keyakinan mazhab Syiah Ahlul Bait Nabi. Jika kalian bertanya, apakah ada dalilnya? Sudah pasti ada dalilnya. Nabi SAW bersabda, "Waju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran," dijadikan untukku bumi atau tanah ini sebagai tempat untuk sujud dan suci. Hadis ini bisa dirujuk di kitab Sahih Bukhari juz 1 halaman 149, Sahih Muslim juz 2 halaman 63, Sunan Tarmuzi juz 2 halaman 131, Sunan Nasa'i juz 2 halaman 56, dan Sunan Abi Daud. Imam Ja'far Ash-Shadiq alaihi salam berkata, "La tasjud illa 'alal ardi aw ma anbatathu al-ardu illa al-qutna wal kattan." Janganlah kalian sujud kecuali di atas bumi atau tanah atau sesuatu yang tumbuh. Dari Syekh Thusim. Demikian pula, dalam kitab fiqih 4 mazhab dijelaskan, boleh sujud di atas segala sesuatu termasuk tanah, atau di atas amamah yang menutupi kepala dan dahi dengan syarat suci. Adapun pengikut Abu Hanifah mengatakan, sujud di atas amamah makruh kecuali terpaksa. Sedangkan mazhab Syiah Ahlul Bait mengatakan, tidak boleh sujud kecuali di atas tanah. Semua mazhab memiliki dalil-dalil fiqihnya. Sebagaimana mazhab Syiah Ahlul Bait Nabi. Tidak boleh satupun mazhab menyalahkan mazhab lain dan menganggap dalilnya yang benar. Ini penting dan perlu digarisbawahi, bahwa sujud di sini bukan mutlak harus di atas tanah. Jika tidak, maka sholatnya tidak sah atau batal. Itu salah. Bagian yang termasuk bagian dari al-ard berarti bumi atau tanah. Dengan syarat bukan sesuatu yang dimakan atau dipakai. Seperti sujud di atas daun dibolehkan dengan syarat daun yang tidak dimakan oleh khalayak umum. Dibolehkan juga sujud di atas batu alami seperti kerikil, marmer, batu kapur. Demikian pula dibolehkan di atas kertas dengan syarat terbuat dari bahan-bahan alami, bukan sintetis. Dan afdol di atas tanah daripada yang telah saya sebutkan tadi. Semuanya ada dalil-dalilnya yang berasal dari Nabi dan Ahlul Bait sucinya, alaihumussalam, yaitu para imam kami. Semua bisa dilihat di kitab-kitab fiqih mazhab Syiah Ahlul Bait. Dan ada yang bertanya, bagaimana dengan tanah Karbala, tempat terbunuh Imam Husain, cucu Nabi SAW? Memang benar sujud di atas tanah Karbala lebih mulia dari yang lainnya, disebabkan ada riwayat-riwayat khusus yang menjelaskannya dari para imam suci Ahlul Bait Nabi, dan bisa dirujuk di riwayat-riwayatnya. Kesimpulannya, setiap mazhab pasti memiliki perbedaan dalam ilmu fiqih. Intinya tidak boleh setiap mazhab memonopoli bahwa mazhabnya yang paling benar dalam fikihnya atau dalam ibadahnya.
Sekianlah sedikit pemaparan masalah dalil-dalil sujud di atas tanah di saat sholat menurut mazhab Syiah Ahlul Bait. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan mukmin dan mukminat yang selama ini tidak mengetahuinya dan bisa menerima perbedaan di antara mazhab-mazhab yang ada. Syukran wassalam.